Halo, gua Muhammad Alfi dari SMK 15 Kota Bekasi, jurusan TJKT. Hari ini, gua bakal nunjukin cara konfigurasi interVLAN routing, router on a stick, lengkap dengan DHCP server. Tujuannya jelas, kita mau semua komputer di VLAN yang berbeda bisa saling ngobrol atau saling ping. Dan VLAN 10 bisa dapat IP otomatis dari router kita. Komponen yang kita butuhkan adalah laptop, router, switch, dan PC. PC ke switch-nya pakai yang copper strike. Dan router ke switch-nya pakai juga yang sama, copper strike. Dan switch ke switch-nya pakai copper cross. Yang di sini FA-nya bisa kelihatan di sini, yaitu VLAN 10 1 sampai 5, VLAN 20 7 sampai 8, VLAN 30 11 sampai 12. Ini untuk VLAN 10 yang biru kiri kanan, VLAN 20 yang merah, VLAN 30 yang ungu. Yang pertama kita lakukan adalah kita ambil yang kabel biru ini, konsol, lalu sambungkan laptop ini ke router RS232, lalu konsol. Kalau sudah, kita ke laptop, terminal, lalu ketik nconfig. Gue masuk ke mode konfigurasi utama dulu, tujuannya biar gue bisa setting semua jaringan di router ini. Salah, tadi ada kesalahan teknis. Ini catatan yang akan kita lakukan untuk mengirim komennya. Selanjutnya adalah INTFA 0/0/0S. Gue mengaktifkan port fisik FA 0/0. Tujuan port ini adalah sebagai satu-satunya jalur LAN yang menghubungkan semua VLAN ke router. Lalu INTFA 0/0 encapsulation.10 IP at 192.168.10.1.1.255. Tadi langkah pertama, gua membuat gateway untuk VLAN 10. Dengan komen ini, router sekarang tahu kalau semua data di tag 10 harus diarahkan ke IP 192.168.10.1. Lanjut, gua membuat gateway kedua untuk VLAN 20. Jadi sekarang klien di VLAN 20 punya IP gateway-nya sendiri di 192.168.20.1. Dan terakhir, gue menciptakan gateway ketiga untuk VLAN 30.
Dengan tiga gateway ini, router sudah siap menjalankan fungsi interferon routing-nya. Lalu, konfigurasi DHCP-nya, gue membuat layanan DHCP yang siap membagikan IP address ke klien. Pool ini gue beri nama VL10. Dengan ini, gue mendefinisikan range IP yang akan dibagikan. Dan yang paling penting, memberitahu klien di mana alamat gateway mereka. Next. Tujuan komen ini adalah mencegah IP gateway 192.168.10.1 ikut terbagi ke klien. Ini penting untuk menghindari konflik IP. Kita enter. Lalu, kita pindahkan kabel yang ini ke switch yang kiri. Kita pilih konsol. Kita ke terminal. Gua mengelompokkan port 1 sampai 5 ke dalam VLAN 10. Tujuannya, semua PC yang nyolok di sini akan terisolasi secara virtual dari VLAN lain. Jika ada pesan akses VLAN does not exist, kita ketik switch VLAN 10. Kita ketik ulangi 2 kali. Lalu kita lakukan yang sama, tetapi untuk VLAN 20-nya. INTR FA 7 sampai 8. SWMACC VLAN. Kita lakukan lagi. Lalu untuk VLAN 30-nya. Gue telah menyelesaikan pengelompokan port untuk VLAN 30. Yang terakhir, gue mengatur port 23 dan 24 sebagai terang. Tujuan terang adalah memperbolehkan semua trafik VLAN 10, 20, 30 lewat di port ini menuju router dan switch sebelahnya. Komennya adalah INTR FA 0/23 dan 24. Kenapa 23 dan 24? Karena
ini kabel gue sambungkan ke masing-masing switch. Yang ini gue pilih 23 lalu sambungkan ke 24. Sesuai mode. Lalu kita pindahkan kabelnya ke switch satunya lagi. Pilih konsol. Di sini kita hanya melakukan hal yang sama. Kita mengetik komen yang sama seperti tadi dan persis. Dan terakhir, gue mengatur port yang terhubung antar switch sebagai term. Tujuannya agar komunikasi antar VLAN bisa diteruskan ke router. Kalau sudah, untuk semua PC yang ada di VLAN 10, IP-nya kita DHCP-kan. Kalau berhasil akan seperti ini. Semuanya kita setting DHCP IP. Lalu untuk VLAN 20-nya kita pakai IP yang statik 192.168.22. Kenapa 2? Karena untuk belakangnya yang satu untuk default gateway-nya. Kita lakukan ke PC selanjutnya. 192.168.23. Kita pakai IP yang berbeda karena tidak bisa pakai IP yang sama. Default gateway-nya sama kan. Lalu untuk yang VLAN terakhir kita statikan IP-nya, kita pakai 192.168.22. Kenapa 2? Alasannya masih sama, karena yang satu untuk default gateway-nya. Nah, untuk mengecek apakah semuanya sudah berhasil, kita kirim pesan
ke VLAN yang sama, lalu ke antar VLAN. Kalau kalian violet, tekan tombol merah 2 kali dan akan menjadi sukses. Kita coba semuanya VLAN ke VLAN. Nah, semuanya berhasil. Dan barusan kita telah melakukan inter-VLAN router agnostic dengan DHCP server. Sekarang, router kita sudah berhasil menghubungkan semua VLAN dan VLAN 10 juga sudah bisa dapat IP otomatis. Semua step sudah selesai. Terima kasih sudah menonton. Bagikan video ini ke teman kalian kalau video ini berguna dan bisa membuat ilmu kalian bertambah. Gua Muhammad Alfi. Gua akan menutup video ini. Bye-bye. Halo, nama gue Muhammad Alfi Akhtar. Gue di sini akan memperlihatkan kalian cara membuat kabel UTP. Simak videonya. Hal yang kalian butuhkan adalah kabel RJ45, kabel tester, crimping lama kalau punya pakai saja karena ini hanya untuk membantu saya saja, dan pembuka jaket kabelnya. Yang pertama kalian lakukan adalah memotong ujung atau memotong kabelnya. Di sini gua akan memotong ujungnya karena berantakan. Kalau sudah, jaket dari kabel tersebut kalian buka. Kalian robekkan saja asal tidak mengenai dalamnya. Yang perlu kalian lakukan di sini hanya untuk memotong jaketnya saja. Ujungnya kalian potong agar panjangnya tetap sama. Lalu kabel tersebut kalian susun sesuai warnanya. Urutan warnanya adalah putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan terakhir coklat. Di sini adalah bagian hal yang rumit. Jadi kalian hanya perlu sabar dan menyusunnya dengan hati-hati agar tidak warnanya berantakan atau tidak sesuai urutan.
Kalian perhatikan warna-warnanya dan pastikan semua warna tersusun sesuai urutannya. Kabelnya kalian luruskan dengan rapi. Lalu, kalau sudah rapi dan serasa warna-warnanya benar, kalian potong ujungnya agar tidak ada panjang yang tidak merata. Lalu, kalian ambil RJ45-nya dan kalian masukkan kabelnya ke RJ45. Lakukan juga di sisi lainnya. Ini sudah gua urutkan warna-warnanya dan tinggal masukkan ke RJ45-nya saja. Pastikan warnanya sudah benar sebelum dimasukkan ke RJ45-nya. Lalu, Gini kan ya? di RJ45-nya Iya bener tadi. kalian Iya. tekan pakai Enggak dong. crimping Ya, ya bener. sampai ada Yang bunyi mentok. ceteknya.
Ini jangan Cocok. buang ini bisa. Di sini tidak terdengar karena terlalu berisik. Jadi Coba ini. suaranya saya matikan. Dah. Lalu kalau sudah ditekan, kalian ambil kabel testernya. Lalu kalian colokkan masing-masing sisinya ke kabel testernya. Lalu kabel testernya kalian nyalakan. Kalau angka 1 sampai 8-nya menyala semua, berarti semuanya berhasil dan benar. Kalau ada yang terskip, berarti di kabel itu ada yang tidak tercolok ke RJ45-nya. Di sini karena gue sudah benar, berarti 1 sampai 8-nya menyala. Sekian video dari gua cara membuat kabel UTP. Semoga bermutu dan bermanfaat untuk kalian. Bye bye.